относительно Манчестер Сити. Удар Кевина Де Брюйне. Хорошая передача. В сказку. Матч Бранд левый. Защитник и передача под гол. Под пятый мяч. Комбинация. Или самому. А решил сам. Дальнюю штангу. И... Не втримав м'яч у руках. Удар по воротах. Штанга. Вантаження від Ермосо. Небезпечно. І тепер гол. Заряджає до штрафного майданчика Хитава. Оппонента обыграл и забивать пора. Кстати, заменят. Барелла дальше. Дармия. Навес Чалханоглу. А это момент. Это... Enfrontament amb Koeman. O sigui, aquí també es va voler vendre. Enrique, o sigui, Massible responde a Koeman. Bueno, Koeman va fer unes declaracions en les quals, per mi, jo que he sigut esportista, un entrenador mai pot dir que el president no pot parlar, perquè el president és el president, no? Oke guys, ulang coba-coba ya teman-teman, kita akan membahas beberapa pertandingan dari Piala Liga Inggris, Man City, Liverpool, kemudian kita bahas dari La Liga Spanyol yang dimana ATM berhasil mengalahkan Getafe dengan skor 1-2, yang dimana peran Suarez sangat besar pada pertandingan dan kemenangan ATM di La Liga tersebut. Kemudian Inter yang berhasil mengalahkan Fiorentina, yang membuat Inter nyaman lah ya kita sebut di puncak klasemen Serie A, walaupun masih beberapa match yang dilakukan oleh Inter. Dan terakhir, karena spotlight banyak sekali membahas tentang Barcelona, Koeman, kita bakal membahas Barcelona dan Ronald Koeman juga. Oke, kita masuk ke pertandingan pertama. Man City 6, Wycombe Wanderers 1. Kalau kita saksikan di pertandingan kali ini teman-teman, khususnya di 15 menit pertama, City tidak menampilkan City yang sesungguhnya. Gak ada apapun yang berarti yang bisa dihasilkan oleh Man City. Nah, kemudian ketika 15 menit selanjutnya, 15 menit kedua teman-teman, itu baru bertubi-tubi dilakukan oleh City untuk menghasilkan gol, create yang mereka buat, peluang yang mereka buat. Hal ini mungkin lumrah ya, karena Pep mungkin membaca bagaimana permainan dari Wycombe Wanderers ini. Karena kalau kita lihat dari kasta tingkat liga sistem di Inggris teman-teman, Wycombe Wanderers ini berada di liga tingkat keempat sistem Liga Inggris. Sistem Liga Inggris teman-teman. Tentunya perlu Pep untuk membaca bagaimana permainan dari Wycombe Wanderers. Kemudian berbicara kita tentang Wycombe ini, mereka ini mencoba menerapkan sistem bertahan. Sistem bertahan, compact, rapat, padu, padat. Tetapi koordinasi defense mereka sangat hancur, sangat parah. Ini berbeda banget memang. Jelas kelihatan Wycombe ini terlihat dari kasta ataupun tingkat liga mereka mainkan. Secara organisasi, struktur, komunikasi buruk sekali teman-teman. Mereka sering sekali hanya melihat bola, bukan melihat pemain. Hal itu terus-terusan dimanfaatkan oleh Man City, dan parahnya tidak diubah, tidak diantisipasi oleh pemain-pemain dari Wycombe. Dan kalau kita bicara tentang konsep permainan Wycombe, jelas mereka memanfaatkan fisik, bola-bola mati, scrimmage untuk memanfaatkan ataupun menciptakan gol. Dan terbukti babak gol pertama dari Wycombe juga dari bola scrimmage, bola udara. Kemudian pemain-pemain City kesulitan untuk menghentikan hal tersebut teman-teman. Oke, mereka bisa mencetak gol pertama. Nah, selesai gol pertama dari Wycombe ini, hancur permainan dari Wycombe. Nggak jelas permainannya. 6 gol berhasil dicetak oleh pemain-pemain City ke gawang Wycombe. Ini terkait tentang ya dari sisi taktikal, dari sisi permainan jelas mereka kalah. Nggak sebanding teman-teman. Tetapi kredit poinnya yang penting ya, di 15 menit pertama ini terlalu lama bagi Pep untuk menemukan formula menghancurkan Wycombe Wanderers. 15 menit pertama itu penting. Kenapa? Menghadapi tim liga tingkat keempat dari sistem Liga Inggris dengan 15 menit pertama tidak menghasilkan apa-apa, tentunya menjadi warning bagi Pep Guardiola dan kawan-kawan. Itulah untuk pertandingan Man City menghadapi Wycombe Wanderers. Kurang lebih secara konotasi seperti itu ya pengucapan. Nah, kita masuk ke pertandingan Liverpool. Ini pertandingan déjà vu menurut aku, karena di bulan Agustus Norwich menghadapi Liverpool juga 0-3. Nah, di pertandingan kali ini 0-3 dilakukan oleh anak asuh Klopp ya teman-teman ya. Di situ Liverpool 3 on target yang mereka lakukan. Kemudian
shot off target 14. Jadi banyak ya shooting yang tidak mengarah ke gawang. On targetnya 3, berarti di sini efektif apa yang dimainkan oleh pemain-pemain pemain dari Liverpool ini. Efektif dalam arti ketika mereka memiliki kemampuan untuk bisa mencetak gol ke arah gawang secara maksimal, langsung bisa dioptimalkan untuk menjadi gol. 14 shot off target ini bisa jadi tendangan-tendangan yang mungkin sulit mereka lakukan dan tidak bisa berujung menjadi on target ataupun gol. Nah, kalau kita bicara dari sistem permainan Liverpool ini, jelas mereka ini menerapkan juga permainan high press. Walaupun high press yang mereka lakukan tidak maksimal ataupun tidak agresif, teman-teman, membuat pemain-pemain dari Norwich ini panik. Nah, ini penting ya. Liverpool ini dengan permainan counter pressing, gegen pressing, membuat pemain-pemain dari Norwich panik dan permainan sirkulasi bola mereka juga tidak lancar. Dan ada satu hal yang menarik ya, gol pertama dari Liverpool ya teman-teman ya. Di situ blunder sih menurut aku ketika Norwich menerapkan zonal marking ketika menghadapi corner kick yang dilakukan oleh pemain Liverpool. Zonal marking itu mereka membentuk 2 blok lah ya istilahnya teman-teman, ketika lawan melakukan corner kick. Ada blok di dekat kiper, kemudian ada blok kedua. Nah, disinilah ketika zonal marking dilakukan, Minamino mampu melakukan pergerakan tanpa bola. Di samping itu ada peran dari Origi juga untuk menarik perhatian dari pemain-pemain Norwich, teman-teman. Ini terkait tentang taktikal, pemilihan bagaimana tim untuk menghadapi corner kick yang dilakukan oleh lawan. Nah, di situ Norwich menerapkan zonal marking yang membuat pemain Norwich juga bakalan kesulitan untuk menghentikan pergerakan-pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain Liverpool. Contoh Minamino berhasil mencetak gol ya. Dan beberapa momen juga sebenarnya Norwich pada pertandingan itu bisa menghasilkan peluang, tetapi nggak secara konsisten mereka lakukan. Peluang dan bagaimana cara mereka mendapatkan peluang? Ya, kalau misalnya menghadapi high press, pressing tinggi, tentunya yang harusnya dilakukan Norwich yaitu menerapkan sirkulasi bola yang cepat. Itu udah dilakukan oleh Norwich. Beberapa kali menghasilkan peluang, 2-3 kali dari sirkulasi bola yang cepat berhasil. Tetapi hal tersebut nggak secara konsisten juga dilakukan oleh Norwich, yang pada akhirnya memang secara kualitas pemain-pemain Norwich jauh ya kepada Liverpool. Tetapi secara kredit poinnya teman-teman, memang jelas kelihatan sekali ketika Liverpool bermain dengan pemain inti sama dengan tidak bermain dengan pemain inti. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika gol 1, gol kedua sudah mereka unggul, ada sedikit penurunan intensitas terkhusus dari high pressing yang dilakukan oleh Klopp, anak asuh dari Jurgen Klopp ya teman-teman ya. Itu mungkin untuk Liverpool. Kemudian kita masuk ke Getafe ATM. Nah, ini pertandingan yang cukup menarik, yang dimana ATM secara jelas menguasai bola. Ada 68% ball possession yang mereka pegang. Sedangkan di sini Getafe untuk pertama kali ya mungkin ya, aku menyaksikan Getafe menghadapi tim yang besar gitu ya. Biasa mereka menggunakan 4-4-2, sekarang mereka menggunakan 5-3-2. Memang benar-benar parkir bus dan membuat ATM juga kesulitan untuk menembus ya pertahanan dari Getafe ini. Getafe di menit akhir babak 1 berhasil menciptakan gol. Kemudian di babak kedua berhasil nih pemain-pemain dari Getafe menerapkan rapat padu padat yang membuat pemain-pemain ATM nggak berhasil menembus pertahanan dari Getafe. Dan bumerang bagi Getafe setelah Alena, teman-teman, mantan pemain FC Barcelona, di menit 74 ya di pertandingan itu harus terkena kartu merah. Nah, seusai kartu merah tersebut, hancurlah koordinasi struktur defense dari Getafe, teman-teman. Setelah kartu merah ini terlihat banget kehilangan Alena, membuat cara bertahan mereka sedikit tidak bagus dari sisi organisasi, teman-teman. Setelah kartu merah, 2 gol diciptakan oleh Luis Suarez, kemudian Luis Suarez di menit 78 dan menit 90 Luis Suarez lagi dari duel udara, teman-teman. Yang menjadi kredit poinnya, ATM ini sampai menit 90 menunjukkan di beberapa pertandingan La Liga daya juang yang luar biasa. Itu pertama. Kemudian ada faktor-faktor yang
eksternal lah ya, bisa kita sebut teman-teman ya. Apa itu? Ya menit perpanjangan waktu yang mereka dapat setiap mereka bermain panjang-panjang, ada 5 menit, 8 menit dan seterusnya. Dan di sini juga Luis Suarez menunjukkan dia masih seorang predator ya. Ada satu peluang berhasil dia ciptakan gol. Sedangkan Griezmann teman-teman nggak banget permainan daripada pertandingan itu, di menit 67 diganti. Memang Griezmann ini menjadi tanda tanya ya. Bukan hanya orang-orang berpengalaman di ATM yang menanyakan kenapa Griezmann ini menurun, tetapi seluruh dunia kenapa permainan Griezmann ini menurun. Sedangkan kita masuk ke pertandingan Inter. Nah, di sini yang aku apresiasi itu Inzaghi ya teman-teman ya. 3-1 mereka menang. Inzaghi ini aku perhatikan dia tidak memaksakan ingin menguasai bola. Walaupun di San Siro setiap pertandingan dia ingin menguasai bola, di pertandingan ini dia kondisikan dengan lawan yang dia hadapi. Dia melihat, kemudian dia hantam dengan satu serangan. Dan itu terlihat ya, gol pertama dari build up rapi yang dilakukan oleh Handanovic, kemudian sasarannya ke Perisic, kemudian Perisic membawa bola, kemudian dia beri bola tersebut kepada Darmian ya. Berawal dari Perisic kepada pemain Inter lainnya, kemudian diberikan kepada Darmian ke sisi kanan dan berhasil diciptakan gol. Kemudian dari sisi kedua juga, gol kedua teman-teman dari Edin Dzeko dari corner kick, rapi permainannya, solid. Kemudian dari gol ketiga juga, gol dari Pulisic teman-teman, Pulisic pemain Arsenal, Perisic maksudnya, rapi juga. Jadi 3 gol ini, permainan yang dimiliki oleh Inter ini permainannya rapi. Nggak ada permainan yang sporadis menurut aku. Dan ini menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa ya yang dimiliki oleh Inter, selain daripada cairnya pergerakan pemain-pemain dari Inter itu sendiri. Poinnya, kreditnya teman-teman bahwa Simeone Inzaghi ini memiliki sesuatu yang paham, walaupun ini masih beberapa match ya, yang paham bagaimana menghadapi Fiorentina yang pada pertandingan itu ketika Inter menguasai bola, build up dari bawah langsung press, tahu Simeone Inzaghi bagaimana untuk men-treatnya, untuk menghadapinya teman-teman. Terlihat juga ball possession pada pertandingan itu Inter 42, Fiorentina 58%. Jadi efektivitas mereka untuk menghasilkan peluang dan langsung menciptakan gol teruji pada pertandingan kali ini. Ya, poinnya tetap ini baru beberapa pertandingan yang dihadapi oleh Inter, tapi secara permainan oke Inter. Kita masuk ke terakhir teman-teman, ketika penasehat Joan Laporta ya, presiden FC Barcelona, mengatakan terkait tentang Koeman yang berbicara, yang mengatakan Presiden Laporta terlalu banyak bicara ke media. Ini udah pernah kita bahas ya, dan pada akhirnya penasehat Joan Laporta ini juga mengkritik seperti apa yang kita kritik kepada Ronald Koeman yang lalu. Apa dikatakan oleh Enric Masip, penasehat Joan Laporta? Koeman membuat beberapa pernyataan dan menurut saya seorang pelatih tidak dapat mengatakan bahwa presiden terlalu banyak berbicara mengenai pernyataannya. Berkat saya, Barca memiliki masa depan. Saya sudah mengatakan bahwa itu berkat mosi, kecaman, dan dewan yang telah dipilih. Jadi di sini juga disadari ya, seperti apa yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, memang nggak etis seorang pelatih mengomentari presiden sendiri yang mengatakan Laporta terlalu banyak bicara. Ini nggak etis, dan itu ditegaskan oleh Enric Masip, mengatakan nggak layak Koeman mengatakan yang tidak-tidak kepada presiden Barcelona itu sendiri. Nggak etis ya teman-teman. Dan Masip menambahkan ada persepsi bahwa ada konflik antara Koeman dan Laporta, tetapi faktanya hubungan keduanya sangat bersahabat. Ya ini mungkin menjawabnya, bukan menjawabnya, mungkin ini bakalan terjawab suatu saat nanti ya. Kita nggak bisa menjawab ini sekarang karena Koeman masih memiliki ikatan kontrak secara profesional untuk Barcelona, dan membuat Koeman juga tidak mungkin lepas untuk mengatakan kondisi sebenarnya, dan sebaliknya juga Joan Laporta. Dan kalau kita bicara Joan Laporta teman-teman, ini aku apresiasi sebenarnya. Entah kenapa Koeman gak mengapresiasi ini ya. Apa yang aku apresiasi yaitu transparannya teman-teman, yaitu keterbukaannya.
masa Bartomeu, masa Sandro Rosell, tidak ada presiden seperti Laporta. Dari sisi, maksud aku teman-teman, komunikasi. Setiap ada sesuatu yang tidak mengenakan di FC Barcelona, dia langsung mengunggah, memberikan statementnya ya di media sosial Instagram. Contoh, ketika kalah dari Bayern, dia minta untuk diberi dukungan, kalau nggak salah ya. Iyalah, pada saat sebelum ataupun sesudah pertandingan Bayern, dia minta dukungan kepada Barcelona, support terus ini itu. Kemudian ketika menghadapi seusai menghadapi Granada, di situ kan Barcelona terpressure banget Ronald Koeman sebagai pelatih. Seusai pertandingan itu Laporta kembali memberikan statementnya, meminta dukungan ini itu. Sering dia berkomunikasi, sering dia berbicara, dan ini aku appreciate ya. Jarang sekali ada presiden di dunia sepak bola teman-temannya, baik itu Real Madrid, Man United, jarang presidennya untuk setiap ada sesuatu yang gempar dia langsung berbicara terbuka, dan itu dilakukan oleh Joan Laporta, dan ini harusnya diapresiat. Coba kita perhatikan presiden kiri kanan. Oke, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.